Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita sampai ayat 194. Kita ulangi lagi ya, dari 191. Ini pertemuan ke-9 ya. Benar ya Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim, kita terjemahkan bersama-sama. Waqtuluhum, waqtulu dan bunuhlah hum mereka, haitsu saqiftumuhum, di mana saja kalian mendapati mereka. Wa akhrijuhum, dan usirlah mereka, min haitsu akhrajukum, dari mana saja mereka mengusir kalian. Wal fitnatu, dan fitnah itu asyaddu, lebih berat, lebih besar, minal qatli, dari pembunuhan. Wala tuqatiluhum, dan janganlah kalian memerangi mereka, indal masjidil harami, di sisi masjidil haram, hatta, sehingga yuqatilukum, mereka memerangi kalian, fihi di dalamnya. Fa in qatalukum, maka jika mereka memerangi kalian, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Kadzalika, seperti itulah, jazaul kafirin, balasan bagi orang-orang kafir. Fa inin tahau, maka jika mereka telah selesai, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghafurur rahim, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Dilanjut, waqatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada fitnah, wa yakunad dinu lillah, dan sampai adanya agama itu lillahi, bagi Allah. Fa inin tahau, maka jika mereka telah selesai, fala udwana, maka tidak ada permusuhan, illa alad dzalimin, kecuali atas orang-orang zalim. Betul. Asyahrul haramu, bulan haram, bisyahril harami, dengan bulan haram. Wal hurumatu, dan yang dihormati, yang dimuliakan, kisosun, berlaku hukum kisos. Famani atada, maka barang siapa yang melampaui batas, alaikum, atas kalian, fa'tadu, maka balaslah atau seranglah, alaihi, atasnya, bimisli ma'tada alaikum, dengan
dengan yang semisal apa-apa yang dia telah melampaui batas alaikum atas kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Lanjutkan. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu. Wa anfiqu, dan infakkanlah atau nafkahkanlah. Jadi kalimat wa anfiqu ini berasal dari kalimat anfaqa yunfiqu anfiq. Artinya memberikan. Nanti tidak harus dimaknai nafkah atau infak atau apa gitu, enggak harus. Yang penting apa? Ngasih. Fi sabilillahi, di jalan Allah, dan berinfaklah kalian fi sabilillahi, di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum, adalah la itu bisa bermakna apa? Janganlah atau tidak. Nah, kalau ketemu kalimat yang berakhiran wawu alif, maka la bermakna janganlah, karena aslinya itu tulkuna, ada nunnya. Itu nunnya dihilangkan karena ada la yang bermakna jangan. Kalau la yang bermakna jangan, namanya apa? Namanya la nahi. Ini termasuk huruf. Wala tulku, dan janganlah kalian menjatuhkan atau melemparkan biaidikum, dengan tangan-tangan kalian. Maksudnya janganlah kalian menjatuhkan tangan-tangan kalian. Yang bermakna tangan-tangan yang mana? Aidi yang ini ya. Ini berasal dari kata yadun. Kalau yadun tangan, kalau aidi tangan-tangan. Ini jamak. Karena tidak ada wawunun, tidak ada yaknun, maka namanya jamak taksir. Bi aidikum, dengan tangan-tangan kalian. Maksudnya janganlah kalian menjatuhkan tangan-tangan kalian ilat tahlukah. Tahlukah berasal dari kata halaka. Ya. Binasa atau kebinasaan, kerusakan. Janganlah kalian menjatuhkan kekuasaanmu, kekuatanmu, tanganmu ila tahlukah, pada kerusakan. Ila tahlukah, pada kerusakan. Wa ahsinu, dan kalimat ahsinu nanti coba disamakan dengan kalimat angfiku. Ada kesamaan enggak, Pak? Apa? Ahsinu dengan angfiku sama enggak? Ada kesamaan enggak? Apanya, Pak? Harokat, betul. Nah, ini fathah, di sini fathah, di sini sukun, ini sukun, ini kasroh lagi, doma, wawu alif, ini ada wawu alif, ada kesamaan. Berarti nanti kalau dua kata ini diurai berasal dari pola yang sama. Ini sama-sama fi'il
fi'il apa namanya? Ahsinu. Fi'il amr, fi'il yang mengandung makna perintah. Wa ahsinu dan makasih. Berasal dari kalimat hasana, ahsana. Ahsin. Apa? Berbuat baiklah. Dan janganlah kalian menjatuhkan tangan-tangan kalian pada, tangan itu tidak harus bermakna tangan ya Pak. Ya apa saja, kekuatan, kesehatan, apapun lah. Ila tahlukati pada kehancuran. Wa ahsinu dan berbuat baiklah. Ditambah kalian enggak apa-apa. Wa ahsinu dan berbuat baiklah kalian. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai al-muhsinin. Kalimat al-muhsinin dengan kalimat ahsinu ini sama. Terdiri dari pola yang sama. Ini kalau diuraikan begini Pak, nih. Ini satu aja, nanti kalimat anfiku kita samakan. Kalimat ahsinu itu kalau dirubah menjadi fi'il mudhari' itu kan tinggal a-nya diganti dengan apa? Dengan ya misalnya. Karena ya, ha, sin sama nun. Wawu alifnya dihilangkan dulu. Yuh si nu. Nah, ini domah. Ya Pak ya. Kalau domah ini yuhsinu artinya apa? Sedang berbuat baik. Sedang berbuat baik. Kalau untuk dirubah menjadi orang yang berbuat baik, maka gimana caranya? Yu-nya ini diganti dengan apa? Diganti dengan mim. Karena ini isim ditambah tanwin. Jadi muhsinun. Nah kalimat muhsinun itu kalau dijamakkan menjadi ini. Muhsinina atau muhsinuna. Ya. Yang ini ada tanwinnya karena tidak ada al. Berhubung nanti ada alnya ya nanti tanwinnya dihilangkan. Iya betul, namanya nama isim yang bermakna pelaku, gitu ya. Nah tanda titik tiga ini tandanya apa? Berhentinya di salah satu di antara itu. Kalau sudah berhenti di satu tanda, maka yang satunya lagi lanjut. Tinggal pilih aja yang mana. Nah itu kenapa Pak? Ini permasalahannya kan gitu. Kenapa tanda wakofnya harus titiknya 3? Kenapa enggak titiknya 1 gitu? Kenapa 3? Atau titiknya 2 lah. Kait-kaitkan terus. Ayo Pak, kira-kira kenapa? Kenapa berhentinya harus di salah satu? Kenapa enggak harus berhenti aja di letak? Contoh ini contoh. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Kan gitu ya Pak, berhenti kan di situ ya, berhenti. Karena berhenti di situ, coba diterjemahkan. Janganlah kalian menjatuhkan kekuasaanmu, menjatuhkan tanganmu pada kehancuran dan berbuat baiklah kalian. Ini kalau nanti kalimat wala tulku dengan wa ahsinu kan sama-sama domirnya ya Pak. Jadi ketika berhenti di wa ahsinu, kalimat ini enggak berubah, enggak masalah, sempurna. Nah sekarang kalau berhenti di ilat tahlukah, wala tulku bi aidikum ilat tahlukah, janganlah kamu menjatuhkan tangan-tanganmu pada kehancuran.
Sempurna nggak itu Pak? Itu kalim, sempurna itu. Nah sekarang kita berhenti di situ, berarti kalimat wa ahsinu innallaha harus apa? Harus sambung. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sempurna nggak itu? Sempurna. Artinya mau berhenti di mana saja nggak apa-apa. Nah, kenapa kok tandanya harus titik tiga? Karena antara kalimat ahsinu dengan muhsinin satu kata. Satu kata. Tapi kalau ini misalnya kalimat al-muhsinin saya diganti menjadi al-muslihin misalnya. Innallaha yuhibbul muslihin misalnya. Maka tidak boleh ada titik tiga. Karena kalimatnya sudah berbeda. Misalnya yang dicintai oleh Allah siapa? Misalnya contoh misalnya orang-orang yang bertakwa misalnya. Innallaha yuhibbul muttaqin misalnya gitu. Maka tidak boleh ada titik tiga. Karena kalimat wa ahsinu dengan al-muttaqin sudah berbeda. Jadi mau berhenti di mana saja sebenarnya enggak masalah, enggak apa-apa. Yang penting salah satunya ada yang berhenti aja. Kalau menurut saya lebih baik berhentinya di wa ahsinu. Yang diutamakan ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Berhentinya di situ. Kenapa Pak kira-kira? Caleg kamu bagi-bagi. Kenapa memang? Karena kalimat setelahnya berupa inna. Inna yang ini. Nah inna itu kan cenderung dia di paling awal. Jadi setelah berhenti mulai lagi kalimat inna. Itu. Ya, cenderung di awal. Kalau tidak berhenti wa ahsinu annallaha yuhibbul muhsinin. Kalau tidak ada tanda waqaf, maka menggunakan kata apa? Anna bukan inna. Karena kan kaidahnya kemarin apa? Inna itu di awal kata, kalau anna itu di tengah-tengah kata. Gitu. Yuk. Dilanjut. Wa anfiku, dan infakkanlah fi sabilillahi di jalan Allah. Wala tulku, dan janganlah kalian menjatuhkan bi aidikum tangan-tangan kalian ila tahlukati pada kehancuran. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat baik, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau ayat sebelumnya terkait tentang peperangan, maka sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya sudah diakhiri peperangan tadi dengan kalimat la udwana illa 'alad dzalimin. Tidak ada permusuhan kecuali hanya memusuhi kedzaliman. Kalau sudah yang dimusuhi adalah karena kedzalimannya, maka berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di antaranya adalah menginfakkan harta, serta wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kalau kita tahu itu madharat, ya jangan, maksudnya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jadi kadang-kadang ada yang memilih ini bukan memilih orang yang paling benar, tapi untuk menghindari kehancuran, menghindari kemadharatan. Gitu. Jadi kalau sudah tahu itu lubang, ya jangan nyebur gitu loh Pak, maksudnya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kita punya kekuasaan untuk menghindar. Kalau memang peperangan itu menyengsarakan, ya hindari gitu, karena menyengsarakan itu tahlukah, kehancuran. Jadi kalau wa anfiku namanya fi'il apa? Anfiku namanya fi'il amar, Fi sabilillah, fi namanya huruf jar. Ini ditanya ini bareng-bareng aja dulu, enggak apa-apa, ntar yang sendiri-sendiri ntar belakangan. Sabili. Isim apa fi'il?
Isim, kenapa? Karena setelah huruf jar, sabili. Lafal Allahi, isim, karena ada alif lam. Jadi kalau sabilillah itu dua kata yang jadi satu. Sabilillah, namanya idhofah. Pernah dengar ya? Idhofah. Idhofah itu barusan ya. Idhofah itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya kata majmu'. Contohnya gini, contohnya. Nih. Idhofah itu terdiri dari dua kata tetapi dia bermakna satu. Yang pertama namanya mudhof, yang kedua namanya mudhof ilaih. Antara mudhof dan mudhof ilaih dua-duanya harus isim. Syaratnya itu harus apa? Nomor satu harus apa? Isim. Isim itu apa? Isim bukan kata kerja. Isim. Ya. Kalimat yang pertama tanda isimnya dihilangkan. Dia bisa a, i, u. Rofa nasab jar itu misalnya a, i, u bisa. Kalau mudhof ilaih isim, tapi tanda isimnya harus ada, entah itu tanwin atau alif lam, dan harus dibaca kasroh. Contoh nih contoh. Kalau di ayat yang tadi itu, contohnya. Misalnya ada kalimat sabilillah. Ini misalnya tanpa fi ya Pak, tanpa fi. Kalimat sabili itu isim kan? Isim, tapi tandanya apa? Selain fi. Iya, selain fi. Kalau tidak ada fi, maka kan bunyinya sabilu. Sabilullah. Gitu ya, Pak. Artinya gini, kalimat sabili disebut isim, tapi alif lamnya tidak ada. Tanwinnya tidak ada. Gitu. Itu namanya mudhof. Kok ada dua kata isim, yang pertama kok tanda isimnya dihilangkan, itu berarti mudhof. Nanti dalam menerjemahkan dia dijadiin satu maknanya itu. Ini Bapak dengar ini kebayang nggak Pak? Kebayang nggak? Bayang lah ya. Nah, contoh gini contoh. Ada kalimat abdun. Ini isim bukan Pak? Isim. Tandanya apa Dik? Ada tanwin. Saya gabung dengan kalimat ar-Rahman. Isim bukan? Isim. Tandanya apa? Alif lam. Kalimat dua kata ini kalau saya jadiin satu, gimana caranya? Caranya gimana? Tanwinnya dihilangkan. Jadi Abdurrahman. Ini namanya idhofah. Ya, idhofah. Jadi yang pertama namanya mudhof, nomor satu namanya mudhof, Ar-Rahman namanya mudhof ilaih. Namanya idhofah, disusun menjadi idhofah. Ya, contoh misalnya gini. Ada kata baitun. Isim bukan? Isim, kenapa? Karena tanwin. Nah sekarang saya sambungkan dengan kata lafal Allah. Menjadi kalimatnya menjadi rumah Allah. Gimana caranya? Tanwinnya dihilangkan. Kalau tanwinnya dihilangkan berarti ini nanti harus kasrah. Rahmani Allahi. Jadi baitullahi Abdurrahmani. Namanya susunan apa tadi? Idhofah. Nah sekarang misalnya di ayat yang tadi ada kalimat yuhibbul muhsinin. Idhofah bukan? Yuhibbul muhsinin. Idhofah bukan? Bukan. Kenapa? Yuhibbu itu
fi'il. Sedangkan idhofah itu harus apa? Isim dan isim. Wala tulku, wa itu huruf, la tadi huruf, tulku fi'il. Namanya fi'il apa? Fi'il mudhari', betul. Fi'il mudhari'. Bi aidi, dua kata. Bi-nya huruf jar, aidi isim. Aidi isim. Kenapa isim? Karena didahului dengan jar. Nah, sekarang kalimat aidikum berapa kata? Aidikum dua. Kalau misalnya dua kata tanpa bi, itu kalimat aidi kan isim. Harusnya ada tanwin. Nah, kenapa tanwinnya kok dihilangkan? Karena dimudhofkan ke kalimat kum. Aslinya bi aidin ada tanwinnya, karena gabung dengan kata kum maka tanwinnya hilang. Ini namanya susunan apa? Idhofah. Nama susunan idhofah. Ila tahlukati, ila huruf, at-tahlukati isim, mudzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa? Karena ada tak marbutoh. Ini tak yang berbentuk bulat, tak marbutoh. Wa ahsinu, ahsinu apa tadi? Isim apa fi'il? Fi'il. Karena perintah namanya fi'il apa? Fi'il amar. Inna huruf lafal Allah, isim, yuhibbu fi'il, al-muhsinin isim, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mufrad atau jamak? Jamak. Jadi al-muhsinin isim jamak mudzakkar. Karena ada ya nunnya berarti salim, isim jamak mudzakkar salim. Wah, tadi kan kalau ngomong salim langsung kencang banget. Ya diterjemahkan ulang. Gini, maaf ini salah pencet. Dan infakkanlah kalian di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan tangan-tangan kalian pada kehancuran, dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmu berasal dari kalimat tamma, tamam, tamima, itu sama. Artinya apa? Sempurna. Ada kalimat tamat, kalau kita baca Quran sampai surat An-Nas itu tamat ya. Tamat ya Pak? Tamat. Apa bedanya dengan kalimat kamila? Kamila kan juga artinya kamilah apa? Kamilah, sempurna. Ini hujan ya Pak? Sebentar ya. Jok motor saya cukup basah.
Lanjut ya. Wa atimul hajja, wa atimmu dan sempurnakanlah. Ini nanti ada kalimat tamma, tamimah, artinya sempurna. Kamilah juga artinya sempurna. Nah, ciri khasnya kalimat tamma itu sempurna yang pasti pengen lagi. Harus ada kalimat pengen lagi. Jadi kalau orang baca Quran kok tamat, harus ada keinginan untuk mengulang lagi. Ya Pak ya. Makanya sunnahnya itu, ini sunnahnya ini. Kalau guru saya dulu ngomong, kalau engkau membaca membaca Al-Quran sudah selesai sampai surat An-Nas, hatam nih, hatam, tamat, maka langsung mulai lagi dari awal lagi, walaupun Al-Fatihah atau surat Al-Baqarah berapa ayat. Langsung dimulai lagi Pak. Jadi syariatnya begitu. Jadi kalau minal jinnati wan nas sadaqallahu terus selesai, itu kurang bagus. Langsung aja dimulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Al-Fatihah, tambah aja surat Al-Baqarah 1 sampai 5, udah baru selesai itu maksudnya. Karena tamat. Wa tammat kalimatu rabbik kan. Jadi selesai tapi terus kemudian ingin lagi. Nah, ini kemudian orang haji. Orang baru pulang haji udah masih pengen lagi. Baru pulang nyampe rumah, statusnya sudah kangen sama Baitullah. Baru pulang, Pak. Iya. Dan akhir maksudnya wa atimmu dan sempurnakanlah. Sempurnakan itu selesaikanlah al-hajjah. Nah, haji itu artinya apa, Pak? Dulu udah pernah saya kasih tahu. Haji. Hajjah apa artinya? Hajjah. Mengunjungi. Wa atimmul hajjah dan sempurnakanlah kalian al-hajjah haji kalian. Ini beribadah haji. Wal umrata dan umroh. Umroh. Ini dua-duanya diakhiri fathah. Al-hajjah, terus kemudian ada umrota, umroh. Jadi antara haji dan umroh dua-duanya diperintahkan untuk disempurnakan. Nah, kalimat atimmu itu perintah. Nah, perintah di sini hukumnya wajib. Jadi haji ya wajib, umroh juga wajib. Jangan mengatakan umroh itu sunnah. Tetap umroh yang pertama tetap dihukumi apa, Pak? Wajib. Cuman bedanya kalau haji itu asyhurum maklumat, ya hanya beberapa bulan, beberapa hari yang ditentukan. Kalau umroh gimana? Bebas, artinya sepanjang hari, sepanjang tahun. Lillahi karena Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji kalian, wal umrata dan umroh kalian lillahi karena Allah. Fa in uhsirtum, fa in maka, in jika, maka jika, uhsirtum kalian terkepung dalam keadaan tidak aman. Makanya kan dalam syariatnya itu kan man istato'a ilaihi sabila. Jadi yang diutamakan adalah dalam hal perjalanannya. Gitu. Karena dari dulu namanya haji umrah itu gratis, Pak. Dari dulu. Mungkin sampai sekarang kali, Pak. Haji umrah itu gratis. Yang bayar apanya? Ya perjalanannya, nginepnya, makannya itu yang bayar. Iya, haji umrah dari dulu gratis. Ya kayak kita sholat berjamaah ke sini nih, Pak, gratis kan? Gitu. Fa in ukhsirtum, maka jika kalian terkepung. Nah, sekarang permasalahan. Kenapa dimaknai ter? Nah, ter itu bermakna pasif. Nah, gimana ini? Gimana, Pak? Nah, belajar tentang kalimat pasif yang sudah pernah kita pelajari. Cirinya apa? Domah yang pertama, betul. Oke. Berikutnya kasroh sebelum
akhir. Nah, kasroh sebelum akhir itu yang mana? Shotnya, si-nya. Berarti tum jangan dihitung, karena tum itu menunjukkan kalau pelakunya antum. Jadi kalimat aslinya berasal dari kalimat ahsoro, mengepung. Ya Pak ya? Ahsoro mengepung, kalau uhsiro dikepung. Ya, dikepung. Fa in ukhsirtum, maka jika kalian dikepung maksudnya siapa sih? Ya maksudnya dalam kondisi negara yang tidak aman. Negara siapa? Negara kita apa negara tempat haji atau umroh? Gimana? Perjalanan. Jadi permasalahan ini di perjalanannya. Kan man istata'a ilaihi sabila walillahi 'alan nasil hijjul bait. Jadi man istata'a ilaihi sabila. Jadi perjalanannya, di dalam perjalanan terkepung, Pak. Ini kalau kalimat terkepung ini kan enggak harus dalam keadaan peperangan. Ya. Kalau kita terkepung utang jadi enggak berangkat-berangkat. Fa in ukhsirtum famastaisara minal hadi. Fama, maka apa saja. Kalimat ma di sini dimaknai ma-nya ma zaidah. Istaisara. Coba istaisara itu kalimat apa? Istaisara. Fi'il, yang pasti fi'il. Ya, berasal dari kata apa? Huruf aslinya yang mana, Pak? Berasal dari kalimat yasaro yang ini. Ya, ini namanya fi'il madhi, ketambahan 3 huruf. Ista. Ya. Maknanya nanti, kalau yasaro itu artinya mudah, ditambah ista berarti mencari. Fa in ukhsirtum famastaisara minal hadi. Maka jika kalian terkepung, maka istaisara. Apa ya? Ia mencari kemudahan minal hadi, diantaranya adalah al hadi. Hadi itu bukan hidayah, bukan. Hadi itu hewan korban, hewan sesembelihan yang mau dikorbankan. Namanya bayar apa, Pak? Bayar dam. Jadi orang yang sudah berangkat, sudah punya, berarti kan sudah apa, Pak? Sudah berniat. Enggak jadi. Fa in ukhsirtum famastaisara minal hadi. Maka dia kena denda bayar dam, yaitu apa? Al-hadiyu. Wala tahliqu ru'usakum. Wala tahliqu, dan lanya diartikan apa? Janganlah. Kenapa? Karena ketemu kata yang berakhiran wawu alif. Ya. Kalau halaqo artinya mencukur. Khuluq. Tapi kalau kholaqo apa artinya? Kholaqo apa? Menciptakan. Jadi beda hak sama kho. Wala tahliku, dan janganlah kalian mencukur ru'usakum, kepala kalian. Pertanyaannya, Pak, yang dicukur itu kepala apa rambut? Oh, Pak Ji, yang dicukur itu kepala apa rambut? Ternyata bahasa Quran mencukur kepala. Itu yang dulu pernah diperdebatkan oleh Imam Syafi'i. Orang wudu itu mencuci kepala apa rambut? Ya Pak ya.
Maka terus kemudian apa saja yang ada di kepala, yaitu itu bagian dari kepala gitu. Ya Pak ya. Jadi di sini mencukur kepala. Nah, maka terus kemudian bagaimana syariatnya, yaitu yang dicukur rambut. Rambut itu bagian dari kepala. Makanya kata Imam Syafi'i, untuk mengusap kepala ketika kita wudhu tidak harus diusap semuanya. Karena kalau kita nuduh, ini apa? Kepala. Di sini kepala, sama. Jadi ketika kita ngomong kepala itu yang mana? Yang ini, bukan yang ini. Bukan yang ini. Jadi dimanapun tidak harus diusap semuanya. Nah, ini nanti dikiaskan juga ketika orang tahallul. Orang tahallul itu harus dicukur semua apa sebagian saja, Pak? Sebagian. Itu nanti yang penting tahallulnya itu yang dicukur adalah rambut kepala, jangan rambut yang lain. Karena bunyinya wala takhliqu ru'usakum. Jadi kalau yang berjenggot jangan jenggot ya, Pak. Gitu. Karena yang dinamakan kepala itu yang mana? Yang ada rambutnya ini namanya kepala. Kalau sini nanti namanya sudah muka, wajah, beda lagi nanti. Apalagi bulu yang lain, jangan. Gitu. Makanya yang disyariatkan bukan mencukur rambut, tapi apa, Pak? Kepala. Gitu. Wala takhliqu ru'usakum. Jangan mencukur kepala kalian. Artinya apa? Tahallul. Gitu. Tahallul itu apa? Tahallul. Jangan diartikan mencukur lagi kalau udah ngomong tahallul. Karena tahliku artinya sudah mencukur. Apa tahallul, Pak? Tahallul berasal dari kalimat halal. Iya, tahallala ya tahallalu, tahallulan, tahallul. Artinya apa? Menghalalkan. Yang tadinya haram, begitu cukur, kemudian menjadi halal. Maka yang mencukur harus orang yang sudah halal. Ini kadang-kadang orang umroh itu main cukur aja, Pak. Dia belum tahallul, tapi udah berani nyukur orang. Ini kena dam ini orang ini. Benar nggak, Pak? Kalau dia sudah tahallul nggak apa-apa, atau dia nggak ikhram nggak apa-apa. Ini permasalahannya tuh gini. Saya umroh, belum sempat tahallul. Tahu-tahu ada orang minta tolong, Pak, tolong cukurin dong, Pak. Kita main nyukur aja tuh, Pak. Nah, saya berarti kena apa? Kena dam. Karena kan di antara larangan orang sedang ikhram itu nggak boleh nyukur rambut. Maka caranya gimana? Orang yang sudah tahallul tolong nyukur orang yang sedang ikhram itu. Jadi saya udah dicukur duluan baru nyukur. Kadang-kadang orang main karena dia pembimbing ya, lupa kalau dia belum tahallul, dia main nyukur jamaahnya banyak banget lagi dicukurnya. Waduh, parah ini. Iya, dia lupa. Orang kita nyabut apa ya, bulu satu biji aja sudah melanggar ikhram. Apalagi itu nyukur. Waduh. Hatta ya belugho, hatta sampai ya belugho, sampai kan. Hatta yablughal hadyu makhillah, sampai al hadyu apa tadi? Hewan kurban kambing gitu ya. Makhillahu di tempatnya, karena mahallun itu artinya tempat. Makhillahu di tempatnya. Janganlah kalian mencukur kepala kalian sampai apa tuh? Hatta yablughal hadyu makhillah, sampai hewan korbannya itu ada di tempatnya. Enggak apa-apa, biarin aja.
Ini kalau Bapak mau haji gratis Pak. Coba daftar jadi tukang motong kambing dam. Sekarang lagi dibutuhin itu sekitar 800 orang. Tapi berangkatnya bayar sendiri. Nanti di sana dapat gaji 3 bulan. Waktunya haji. Setelah haji selesai, tahallul, pulang motong kambing lagi. Bayarnya 40 juta. Coba Bapak cari-cari info aja, jangan daftar ke saya, cari-cari info aja. Bayar 40 juta, tahun ini langsung berangkat. Syaratnya harus punya sertifikat BNSP tentang keahlian motong hewan. Ya, kalau Bapak belum pernah motong kambing, jangan coba-coba. Begitu ngelihat darah ketakutan nanti. Iya, lagi dibutuhin Pak, banyak. Sekitar 800-an, kita dapat 800 orang. Daripada ngantri haji lama. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu makhillah. Jangan mencukur rambut atau mencukur kepala kalian sampai hewan apa tuh? Hewan korban itu ada di tempatnya. Ya maksudnya ya untuk membayar dam tadi itu ya secepatnya. Faman kana maridun, faman maka barang siapa kana yang adalah minkum di antara kalian maridun apa? Sakit. Ini pernah kemarin saya sampaikan. Kalau bunyinya maridun berarti sakitnya enggak sembarangan sakit. Ya. Kalau marodon penyakit, mardo sakit. Tapi kalau sudah ikut pola fa'ilun maka sakitnya sangat. Faman kana minkum maridun au bihi ada. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, marid sakit yang sangat ya, sangat sakit. Au bihi atau bihi dengannya adzan ada apa? Ada gangguan, ada penyakit. Mirroksihi dari kepalanya. Ini berarti apa Pak? Kalau orang mau cukur rambut, di kepalanya ada penyakit yang tidak boleh dicukur. Berarti ada problem nih. Berarti penyakitnya apa itu? Penyakit rambut. Sulit untuk jelasin ya. Faman kana minkum maridun au bihi adam min ra'sihi. Ya mungkin di kecelakaan terus kemudian di apa nama? Diperban kayak di Indosiar, perban sampai bulat-bulat sampai sekarang kelihatan mata doang. Indosiar. Ada aja orang penyakit sampai segitunya Pak. Ketabrak motor, masuk rumah sakit. Begitu rumah sakit diperban sampai habis itu kepalanya. Tinggal matanya kedip. Di mana? Ada nggak di sini? Di rumah sakit nggak ada Pak model kayak gitu. Adanya di Indosiar. Ada itu di Indosiar. Mirroksihi dari kepalanya. Bukan kepala orang lain ya, kepalanya sendiri. Fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin. Fa fidyatun maka bayar apa? Fidyah. Fidyah itu apa? Tebusan, pengganti. Min siyamin diantaranya dengan apa? Dengan berpuasa, au shadaqatin atau sedekah, au nusukin. Nah, nusuk itu suatu ibadah yang dikhususkan antara korban atau haji. Kalimat nusuk itu loh Pak. Tidak bisa misalnya kan nusuk itu kan artinya ibadah. Inna sholati wa nusuki. Nusuki apa artinya? Ibadahku kan.
Cuman kalimat nusuki itu ibadah yang identiknya dengan antara kurban atau haji. Makanya ada kalimat manasik. Manasik haji. Itu berasal dari kalimat nusuki. Dalam bahasa Indonesia nusuk beda lagi. Itu beda. Makanya ada orang misalnya dibikin isim fa'il, orang yang beribadah haji. Apa bahasa Arabnya, Pak? Wah, kita aja mikir, saya udah tahu dari kecil ini. Ya. Orang yang beribadah haji, nasik. Nah, pakainya dibaca jer, makanya harus kasroh. Nah, ada orang namanya nasikin, itu ada itu. Itu berasal dari kalimat nusukin. Orang dari kecil saya udah tahu, Pak, dari kecil. Iya. Sampai dijelasin kayak gitu loh, Pak. Iya. Au sedaqatin au nusukin. Iya. Jadi famangkana minkum maridon au bihi ada min ra'sihi fa fidyatun min siyamin au sedaqatin au nusuk. Nah, kalimat au ini ya pilihan. Ya, bukan semuanya dikerjain tapi pilihan. Artinya mau memilih nyembelih hewan yaitu berarti nusuk. Kalau enggak kuat berarti harus sedekah, memberi makan orang miskin. Kalau enggak kuat lagi baru apa? Puasa. Buru-buru mau puasa. Aduh, tiga-tiganya enggak kuat terus gimana? Fa idza amintum, maka jika amintum. Nah, ini bukan kalian beriman. Kalau kalian beriman amantum. Fa idza amintum, maka jika kalian telah aman. Faman tamatta'a, maka man tamatta'a, maka apa? Barang siapa yang tamattu, apa, Pak? Tamattu apa tamattu, Pak? Ya, tangi mangan turu. Aduh, orang pergi haji kalau hajinya tamattu tuh, ya Allah, nikmat bener dah udah. Ya kalau ngomong perlu kambing nggak cuma omong-omong doang, jangan omon-omon. Iya. Faman tamatta'a, maka barang siapa yang bertamattu, artinya mendahulukan apa? Mendahulukan umroh daripada haji. Padahal di waktu haji. Kalau orang mendahulukan umroh di luar waktu haji nggak apa-apa. Misalnya hari ini saya umroh, tapi belum haji, itu bukan tamattu namanya. Tahu maksudnya ya, Pak? Ini harus dibedakan. Kadang-kadang orang-orang serampangan, Bapak udah pernah haji belum? Belum. Kok umroh? Oh, bayar dam. Enggak. Yang dinamakan tamattu itu apa? Orang beribadah umroh, dia belum haji di musim haji. Di musim haji. Nah, itu biasanya siapa? Orang yang kloter-kloter awal apa belakangan? Awal malah ya. Orang kloter-kloter awal. Mau nggak mau dia harus apa dulu? Umroh. Padahal sudah niat dari rumah, niat haji. Nah, ini makanya terus kemudian gini, Pak. Ketika ada syariat, disyariatkannya korban misalnya, ya Bapak jangan akikah. Maksudnya paham, Pak? Jadi ya enggak, maksudnya gini, akikah sih enggak apa-apa gitu. Tapi itu kan musim apa? Musim korban. Jadi jangan akikah di tanggal 10, 11, 12, 13 hari tasyrik. Jangan, maksudnya makruh lah hukumnya itu, enggak sampai haram tapi apa justru makruh. Bapak akikah nih, itu kan hari ke-7 anak saya. Loh, hari ke-7 itu kalau bukan hari
Hari Nahr dan hari Tasyrik. Gitu. Kalau musimnya apa? Kalau ditanya, lebih diutamakan akikah apa korban? Ya kalau di musim korban utama apa? Korban. Tapi kalau di luar tanggal itu ya utama apa? Akikah, karena memang nggak boleh korban kan Pak? Kan gitu. Iya kan? Iya. Misalnya sekarang saya nanya, hari ini kita baiknya itu akikah apa korban? Akikah. Tapi masalahnya kambingnya nggak ada. Gimana Pak Haji ini? Solusinya gimana nih? Kambingnya nggak ada ini. Iya. Eh? Digabung, maksudnya akikah sama korban. Kalau dua-duanya sunnah nggak apa-apa. Permasalahan itu terkadang ada korban yang wajib. Ya Pak ya, kalau dua-duanya sunnah sih nggak apa-apa. Nah, itu kaitannya sama fikih. Nanti nanya lah sama ustadz yang bikin fikih. Ya, kalau dua-duanya sunnah nggak apa-apa. Yang penting motong. Jangan cuma ngomong-ngomong nggak boleh, sendirinya nggak mau motong. Ngomong. Iya. Faman tamatta'a bil umrah, maka barang siapa yang bertamattu. Artinya tamattu itu sendiri apa sih Pak? Tamatta'a itu sendiri artinya apa dalam bahasa Indonesia? Kan saya menerjemahkan maka barang siapa yang bertamattu. Tamattu itu sendiri artinya apa? Apa Dek? Menginginkan. Artinya menginginkan itu menyukai, senang. Maka tamattu berasal dari kalimat mataun, kesenangan. Orang lagi musimnya haji malah senang-senang umrah. Tamattu. Haji tamattu. Bukan semuanya senang. Mau udah ngantri 15 tahun. Faman tamatta'a bil umrati, maka barang siapa yang bertamattu bil umrati, yaitu dengan umrah ilal haji, pada haji. Artinya mendahulukan umrah daripada haji. Soalnya kadang-kadang memang ada begitu orang sampai misal kloter-kloter terakhir sampai di sana karena mungkin dia nggak mau tamattu, dia nggak mau umrah. Nunggu haji aja, setelah haji baru umrah. Makanya jadi haji ini ifrat kan, bukan tamattu lagi. Tapi biasanya begitu sampai sana ya mau nggak mau umrah, itu. Iya. Nanti kayak teman nafar ini kan itu urusannya kan, orang ibadah itu tidak hanya sekedar mementingkan dirinya sendiri, tapi dia ikut aturan. Itu juga penting, Pak. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara. Barang siapa yang bertamattu pada umrah sampai haji, pada haji, famastaisara minal hadyi. Ini solusinya. Maka istaisara tadi apa? Dia mencari apa? Mencari kemudahan minal hadyi, yaitu hewan kurban. Dia mencari kemudahan yaitu hewan kurban. Artinya apa Pak? Menyembelih hewan. Nah kalimat menyembelih dam atau menyembelih hewan itu ya nanti dalam fikihnya ya tidak perlu disyaratkan dia sendiri yang motong. Sama halnya kalau kita kurban. Faman lam yajid fasiyamu salasatin. Faman maka barang siapa lam yajid yang tidak mendapatkan, tidak menemukan apa? Tidak menemukan al-hadiyu tadi, hewan korbannya. Enggak menemukan itu ya enggak menemukan duitnya. Atau mungkin dia kadang-kadang ada orang yang umrah itu dikasih tahu sama pembimbingnya enggak percaya dia. Misalnya kalau orang sedang pakai pakaian ihram, dia refleks kalau habis makan itu cuci tangan.
Nah, cuci tangan di situ ada sabunnya. Sabunnya wangi. Ya Pak ya? Sabun wangi. Ada wangi. Padahal dia lupa, dia sedang pakai ihram. Ini kadang-kadang enggak kurang hati-hatinya kita. Kan itu bukan wangi-wangian Pak, tetapi tetap namanya cuci tangan pakai sabun pasti wangi. Kecuali kalau enggak wangi enggak apa-apa. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam, maka barang siapa yang tidak menemukan fasiyamu maka siam, berpuasa. Kalau di Al-Qur'an bahasa puasa selalu siam, bukan saum. Kalau kita nawa itu sauma. Kalau di Al-Qur'an fasiyam. Kutiba alaikumus siam, bukan saum. Salasati ayyam, yaitu tiga hari. Fil haji pada haji, maksudnya bukan pas ketika haji, tapi sebelum pulang. Bahasanya fil haji ini adalah yang dimaksud sebelum pulang ke rumah. Maka berpuasa 3 hari fil haji, wasab'atin idza raja'tum, wasab'atin dan sab'ah 7 idza raja'tum apabila kalian kembali pulang. Jadi kalau tidak menemukan hewan kurban, maka solusinya adalah berpuasa 10 hari. 10 hari itu 3 hari di sana, 7 hari di rumah. Gitu. Makanya kalau orang wah Bapak itu salah itu, Bapak melanggar ihram, Bapak harus bayar dam, digituin nama pembimbingnya. Aduh Pak Ustadz, bekal saya udah habis, gimana caranya ya? Ya udah Pak Ustadz, Bapak di sini puasa 3 hari. Begitu puasa baru 2 hari sudah saatnya pulang. Nah, itu repot itu nanti. Gimana solusinya Pak? Ditunda gitu. Tinggalan pesawat nanti. Makanya dalam hal-hal kayak gitu itu harus diselesaikan. Makanya begitu tahu kalau dia melanggar ihram, dia di sana harus puasa 3 hari. Nanti di rumah nambah lagi. Berapa? 7. Berarti totalnya nanti 10 hari. Makanya kalau ada orang pulang, ya. Tilka asyaratun kamilah. Tilka itulah asyaratun 10 kamilah yang sempurna. Ini ada kalimat kamilah, sempurna. Sama dengan kalimat apa tadi? Tamma. Itulah 10 yang sempurna. 10 yang sempurna. Pokoknya bayar damnya ya 10 hari itu sebagai ganti membayar dam. Yaitu solusi yang tadi. Pokoknya yang disebut bayar dam itu adalah 10 hari. Jadi jangan sengaja ya Pak, jangan sengaja 2 di sono terus kemudian 8 di rumah, jangan. Ya 2 di sono itu ya, iya udah terlanjur saatnya mau pulang kan. Misalnya besok mau pulang ke tanah air, nah sekarang baru puasa. Ya, nyembelihnya nah kalau waktu tempat motongnya harus di tanah haram, tempat motongnya. Tapi kalau bagi-bagi dagingnya boleh keluar tanah haram. Karena ini bayar dam itu termasuk prosesi orang ibadah haji. Gitu. Yaitu bagi yang tamattu, karena kita nggak ngelihat kambingnya kan Pak, hanya suruh bayar aja. Nanti bayar itu, duit itu dibelikan apa? Kambing. 300 itu 300 real kan? 300 real itu kan sekitar sejuta 200-an. Iya memang harga kambing segitu Pak.
Maksudnya gimana? Eh, iya harusnya kena. Ya kalau disamakan dengan pelanggaran ya tetap sebenarnya sama. Mau misalnya tetap misalnya kentut mau baru keluar sebentar set, tapi kan tetap batal. Artinya itu adalah kesalahan yang paling minim. Pembimbing kalau ngomong orang nggak usah bayar itu karena menganggap oh mungkin nggak sengaja. Jadi baca. Kalau kita sengaja nyabut Pak walaupun cuma 1 biji, tetap itu kena dam. Nah damnya namanya dam itu tetap dam itu artinya darah. Ya tetap mengalirkan darah. Itu karena apa? Itu batasan paling minim. Kalau sengaja. Ya biasanya kalau pembimbing itu orang simbang bang nggak sengaja nggak apa-apa. Itu biasanya begitu. Tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 yang sempurna. Maka terus kemudian ya batasannya 10 itu sempurna. Kalau mau nambahi berarti tambahannya bukan termasuk dam. Misalnya saya puasa 12 hari ya sekalian biar 13 hari misalnya gitu. Lagi seneng-senengnya nomor 13 misalnya. Ini 13 hari. Ya berarti yang 10 tetap dihitung apa? Tetap dihitung dam, yang 3 ya bukan. Karena bahasanya asyaratun kamilah. Nah, bahasanya pakai kamilah. Dzalika itulah, ini ayatnya panjang nih Pak ya. Dzalika itulah liman lam yakun ahluhu. Itulah liman bagi orang yang lam yakun yang tidak ada ahluhu. Ahlu apa? Keluarganya hadiril masjidil haram, di dekat atau hadir di masjidil haram. Maksudnya apa? Kalimat tilka asyaratun kamilah yang tadi 3 hari di sana, 10 hari di rumah, itu bagi siapa? Liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Bagi penduduk di luar masjidil haram. Artinya masjidil haram itu maksudnya apa Pak? Di luar Mekah, di luar tanah haram. Tapi kalau penduduk tanah haram, ya berarti 10 hari di sana terus, ya nggak harus keluar tanah haram, ya Pak ya. Misalnya ada orang Mekah ikut haji, dia tamatuk misalnya gitu, berarti kan harus bayar dam. Nah bayar damnya bagaimana? Oh dia harus apa? Harus menyembelih kambing, dia nggak punya duitnya. Akhirnya dia puasa. Gimana puasanya? Tilka asyaratun kamilah. Puasa 10 hari. Tapi bukan 3 di sana terus kemudian yang 7 hari harus keluar dari tanah haram, tidak. Karena di sini bunyinya dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Itu bagi orang yang tidak ada penduduk ya, ahli itu ya. Bukan penduduk hadiril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah syadidul iqab, yaitu seberat-beratnya siksa. Al-iqab ay al-adab. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha syadidul iqab, seberat-beratnya siksa. Ya diulangi terjemahnya. Ini panjang ini. Ya. Wa atimmu, dan sempurnakanlah al-hajjah, haji kalian, wal umrota, dan umroh, lillahi, karena Allah. Fa in ukhsirtum, maka jika kalian terkepung, famastaisaro, maka ia mencari
kemudahan minal hadiyi yaitu hewan korban. Wala takhliku, dan janganlah kalian mencukur ru'usakum, kepala kalian, hatta yablughal hadyu makhillahu, sampai hewan korban di tempatnya. Famangkana, maka barang siapa, minkum, di antara kalian, maridon, sakit, au bihi, atau dengannya, adan, ada gangguan, mirroksihi, dari kepalanya, fafidyatun, maka harus membayar fidyah, min siyamin, yaitu puasa, au sodakotin, atau sedekah, au nusukin, atau beribadah atau berkorban, gitu ya. Faida amintum, maka jika amintum kalian telah aman, faman tamatta'a, maka barang siapa yang bertamattu bil umrati, dengan umrah, ilal haji, pada haji, famastaisara minal hadyi, maka ia mencari kemudahan minal hadyi, dari hewan kurban. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak menemukan, fasiyamu, maka berpuasa, salasati ayyamin, 3 hari, fil haji, ketika haji, wasab'atin, dan 7, berarti 7 apa, Bu? 7 hari, idza raja'tum, jika kalian kembali, tilka asyaratun kamilah, itulah 10 yang sempurna. Dalika, itulah. Nah, sekarang tadi pakai tilka, sekarang pakai dalika. Bedanya apa, Pak? Nah, kalau tilka yang ditunjuk adalah asyaratun, ada tak marbutohnya. Kalau pakai dalika berarti nanti kalimat yang tidak ada tak marbutohnya. Itulah liman lam yakun ahluhu, bagi orang yang tidak menjadi apa? Tidak menjadi keluarga atau penduduknya, hadiril masjidil haram, yang hadir di Masjidil Haram. Artinya gampangnya kalau penerjemahan bebasnya, bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, syadidul iqab, ya, seberat-beratnya siksa, seberat-beratnya siksa. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Satu aja. Maksudnya 2 kali dalam sekali haji, maksudnya gitu maksudnya. Nah, dalam sekali haji ya satu. Ya kayak kita punya wudu, ya kentut, ya megang cewek, ya Pak ya. Wudunya berapa kali? Sekali aja. Kalau Bapak mau 2 kali ya nggak apa-apa, wudu lagi. Ini wudu yang untuk kentut, terus wudu lagi. Iya. Gitu ya Pak. Ya sama kayak misalnya orang, mohon maaf, misalnya ada orang hubungan suami istri, habis isya belum sempat mandi, sebelum subuh lagi wudu, mandinya berapa kali? Gitu ya Pak, maksudnya kalau dalam satu waktu. Dah cukup ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti untuk materinya, kalau ayatnya sudah pendek-pendek aja, ini ayatnya panjang, nanti insyaallah kita
Baik, ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ayatnya sudah pendek-pendek baru kita bahas. Ini hanya panjang banget tuh. Mudah-mudahan dipertemukan lagi oleh Allah di lain kesempatan, di lain waktu, dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.